Beberapa hari yang lalu ada kasus mencengangkan dan mengerikan. Seorang remaja berusia 14 tahun berasal dari keluarga berada dan berpendidikan, hormat dan sopan pada orang tuanya. Justru terbukti sebagai pelaku pembunuhan terhadap ayah, nenek, dan menganiaya ibunya hingga nyaris tewas. Semua tindakan itu dia lakukan dengan menggunakan sebilah pisau. Hingga kini polisi belum menemukan motif pelaku. Akan tetapi sudah ditemukan latar belakang kenapa dia nekat melakukan pembunuhan itu. Adalah karena bisikan gaib katanya. Kasus seperti ini bukan baru saja terjadi. Masih banyak kasus pembunuhan lain yang pernah terjadi di negeri ini dengan faktor alasan yang sama, yakni bisikan gaib. Selain juga ada kasus-kasus lain di luar pembunuhan, seperti mengaku nabi dan lain sebagainya. Itu semua dengan latar belakang alasan bisikan gaib katanya. Khusus tentang kasus pembunuhan ini, pakai obor, pakai cowal, pelakunya bisa dari kalangan atau latar belakang apapun. Dengan korban justru adalah keluarga terdekat sendiri. harus minum Paling miris seperti kasus yogurt yang orang ada tua yang airnya membunuh seperti anaknya, dan kini anak membunuh orang tuanya. Kenapa miris? Karena sebelum kejadian itu, pelaku dan korban justru hidup seperti biasa, harmonis dan tanpa masalah apapun. Dari ilmu kesehatan, orang yang biasa mengalami bisikan gaib seperti ini, salah satunya termasuk dalam penyakit kelainan jiwa atau skizofrenia. Salah satu gejala skizofrenia adalah halusinasi auditori, di mana penderitanya mendengar suara-suara yang tidak nyata. Suara-suara ini dapat bersifat memerintah, mengancam, atau menghasut, yang dalam kasus ekstrim dapat mendorong tindakan kekerasan. Penderita gangguan delusi memiliki keyakinan yang kuat dan tidak rasional, meskipun bertentangan dengan bukti. Delusi ini dapat membuat mereka merasa terancam atau memiliki misi khusus yang dapat memicu tindakan kekerasan untuk melindungi diri atau menjalankan misi tersebut. Sedangkan secara agama, manusia hidup ini segala tingkah laku, baik dan buruknya memang bisa dipengaruhi oleh bisikan baik dan buruk. Lantas, bagaimana orang tersebut menanggapi bisikan itu? Dalam aplikasinya sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi mental saat itu. Dan bagaimana kondisi mental seseorang tentu erat juga kaitannya dengan keimanan dan ketakwaannya pada Tuhan. Artinya, semua ini bisa saling terkait. Kondisi mental manusia hanya akan baik jika tahu cara yang benar dalam mengelolanya. Karena tentu yang paling berpengaruh dalam perubahan mental seseorang adalah suasana dan kehidupan yang dialami. Merasa susah, tertekan, ditinggalkan, dizolimi, atau apapun yang mampu membuat orang terpuruk dapat membuat kondisi mental mengalami gangguan. Dan bagaimana cara mengelolanya? Semua itu sudah diberitahu dalam ajaran agama kita. Jadi untuk memahaminya, ya kita harus mendalami agama kita sendiri. Atau secara umum dapat kita ketahui bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak bisa terselesaikan. Hanya saja apa kita mau menerima hasil akhirnya. Jika hasil akhirnya justru membuat kita lebih menderita, selagi nafas kita masih ada, artinya kita tetap harus bersyukur dan berusaha lebih baik. Ketakutan paling besar manusia di dunia ini adalah kematian. Tapi justru kematian itu adalah hal yang pasti. Jadi, kenapa harus takut dengan yang sudah semestinya? Hanya saja cuma dengan memahami agama, maka kita bisa tahu bagaimana cara pergi ke dunia ini dengan tenang untuk menyambut hidup selanjutnya yang abadi. Jika pemahaman seperti itu sudah mengakar kuat dalam sanubari kita, maka tidak ada alasan untuk bersedih dalam dunia yang memang tidak bisa kita atur dan hanya sementara ini. Tetap tersenyum, berusaha, dan ingat padanya.